tempat yang aman di akhir zaman nanti adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Zaman akhir merupakan masa mendekati terjadinya hari berakhir, dan kabar terjadinya hari akhir itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Menjelang terjadinya kiamat besar, akan terjadi petaka dan huru-hara yang menimpa manusia, yaitu salah satunya muncul Dajjal yang menebar fitnah ke seluruh pelosok negeri. Tidak ada tempat yang luput dari sasaran Dajjal kecuali beberapa negeri yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikutip jaringan Bondowoso dari kanal YouTube Lensa Azwaja, Nabi Muhammad SAW menyarankan 4 negeri berikut ini untuk menampung umat Islam di akhir zaman. Sebab keempat negeri ini begitu aman dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk ditinggal di akhir zaman, karena kedua negara tersebut terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa dua kota ini akan dijaga oleh para malaikat dari fitnah Dajjal. Hal ini juga berdasarkan hadis yang mengatakan tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak atau dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada satu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang membungkus rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turun di suatu tanah yang berpasir, lalu kota Madinah berguncang sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Makkah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, negeri Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri lain setelah Makkah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat sebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini untuk tinggal di akhir zaman. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Hawalah yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadikan pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Namun, jika tak bisa, maka hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untukku negeri Sam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim,
dan Ibnu Hibban. Ada cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan negeri Yaman. Beberapa di antaranya ialah bahwa penduduk Yaman dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penduduk yang lembut hatinya. Yang ketiga, tempat yang aman di akhir zaman nanti adalah negeri Sam. Negeri Sam juga menjadi salah satu negeri yang disebut Nabi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat, sehingga dianjurkan untuk dihuni pada akhir zaman. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Beruntunglah negeri Sam." Kemudian sahabat bertanya, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Sebab malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Sam." Hadis riwayat Imam Ahmad. Disebutkan juga bahwa negeri Sam menjadi pusat Islam di akhir zaman nantinya. Di sini akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan yang dahsyat akan terjadi. Negeri Sam juga dikabarkan akan menjadi tempat kematian Dajjal. Bagaimana di tempat lain, itu menjadi rahasia Allah dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Oke, segitu aja pembahasan dari admin CTR Motivasi. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.